Perkenalkan, nama saya Handayani dengan NIM 210320075. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai fase tanaman menghasilkan. Nah, pada fase tanaman menghasilkan ini, pada perkebunan kelapa sawit ini dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Nah, pada fase ini, pohon sawit ini dimulai sudah menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Nah, pada masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun. Nah, tergantung dari pemeliharaan dan kondisi lingkungan. Nah, secara umum terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Yang pertama itu fase TM. Nah, ini tahun ke-4 hingga ke-8. Nah, pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Yang kedua ada fase produktivitas puncak. Ini pada tahun ke-8 hingga ke-18. Nah, pada fase ini produksi buah berada pada titik tertinggi. Yang ketiga itu ada fase menurun. Nah, ini pada tahun ke-19 hingga ke-25 sampai ke-30. Nah, pada fase ini produksi buah mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Yang kedua ada pemeliharaan tanaman menghasilkan. Nah, pemeliharaan tanaman menghasilkan ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Nah, setiap aspek pemeliharaan ini dilakukan secara teratur dan terukur. Yang pertama yaitu ada pemupukan. Nah, pemupukan ini merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Nah, kebutuhan pupuk ini juga berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Nah, jenis pupuk ini ada yang pertama yaitu nitrogen. Nah, ini penting juga untuk pertumbuhan vegetatif daun dan juga batang. Yang kedua ada fosfor. Nah, ini untuk meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Yang ketiga ada kalium. Ini juga membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang keempat ada magnesium. Nah, ini juga berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Yang kelima itu ada kalsium. Ini juga untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Yang keenam ada suplemen mikronutrien. Ini juga terdiri dari boron, seng, tembaga, dan mangan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Selanjutnya ada metode pemupukan. Nah, pemupukan ini dilakukan setiap 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Selanjutnya aplikasi pupuk ini bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan ini besar. Selanjutnya ada penggunaan pupuk anorganik seperti urea, ada MOP, TSP, serta dolomit. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada pupuk organik. Nah, tandan kosong yang telah digunakan pabrik ini, pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Nah, ini juga bisa membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Nah, pada masa tanaman menghasilkan, dosis pemupukan itu disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan juga hasil analisis daun. Nah, panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun ini memiliki fase. Yang pertama yaitu umur 4-10 tahun itu terdiri dari nitrogen 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Yang kedua ada fosfor, perbandingannya 0,3 sampai 0,6 kg per pohon per tahun. Yang ketiga ada kalium, perbandingannya 1,0 sampai 3,5 kg per pohon per tahun. Yang keempat ada magnesium, perbandingannya 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahun. Yang kelima ada kalsium, perbandingannya 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun. Yang keenam ada suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Nah, ini biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil atau boron sekitar 50 sampai 150 gram per pohon. Nah, seng pada 50 sampai 100 kg per pohon. Nah, pada umur
10-20 tahun atau produktivitas maksimal. Yang pertama itu ada nitrogen dengan perbandingan 2-3 kg per pohon per tahun. Yang kedua ada fosfor 0,5-1,0 kg per pohon per tahun. Yang ketiga ada kalium 2,0-4,5 kg per pohon per tahun. Yang keempat ada magnesium 0,75-1,5 kg per pohon per tahun. Yang kelima ada kalsium 1,0-2,5 kg per pohon per tahun. Yang keenam ada suplemen mikronutrien. Nah, ini tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Nah, pada umur 20 tahun ke atas, yang pertama itu ada nitrogen dengan perbandingan 1,5-2,0 kg per pohon per tahun. Yang kedua ada fosfor, perbandingannya 0,3-0,5 kg per pohon per tahun. Yang ketiga ada kalium 1,0-3,0 kg per pohon per tahun. Yang keempat ada magnesium dengan perbandingan 0,5-1,0 kg per pohon per tahun. Yang kelima ada kalsium 1-2 kg per pohon per tahun. Yang keenam ada suplemen mikronutrien. Nah, ini aplikasi dapat dikurangi jika produktivitas menurun. Nah, pemupukan organik yang pertama itu tandan kosong. Nah, tandan kosong ini diaplikasikan sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Nah, umumnya ini diberikan sekitar 40-60 ton per hektar per tahun. Nah, ini tergantung hasil pada produksi pabrik dan ketersediaan. Selanjutnya ada TSP dan MOP adalah jenis pupuk anorganik yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Nah, yang pertama ada TSP atau Triple Super Phosphate. Nah, TSP ini adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat dengan konsentrasi sekitar 44-46%. Nah, fosfor ini sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan bunga, serta pembentukan buah. Nah, TSP ini juga biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. Yang kedua ada MOP. Nah, ini adalah jenis pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Nah, kalium ini juga dapat membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. Nah, MOP ini umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada pengendalian gulma. Nah, pengendalian gulma ini sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan cahaya dari kelapa sawit. Nah, gulma ini juga bisa menjadi sarang bagi hama. Nah, metode pengendalian gulma ini yang pertama manual. Nah, manual ini penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanis. Yang kedua ada kimia. Nah, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifoset untuk membunuh gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada pengendalian gulma secara kimia. Nah, herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Nah, penggunaan herbisida ini diukur berdasarkan dosis pada hektar. Selanjutnya ada jenis herbisida dan dosis. Yang pertama ada paraquat atau herbisida kontak. Nah, fungsinya itu untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Nah, pengaplikasiannya dengan digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tanaman pertumbuhan gulma. Nah, paraquat ini diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Yang kedua ada glifoset atau herbisida sistemik. Nah, ini fungsinya untuk membunuh gulma daun lebar dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik. Ini diserap oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Nah, pengaplikasiannya itu biasanya digunakan 2-3
kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Nah, dosis yang lebih tinggi ini dapat digunakan jika gulma sudah parah. Nah, glifoset juga efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Yang ketiga ada metsulfuron, metil atau herbisida sistemik selektif. Nah, ini fungsinya sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak serta beberapa spesies rumput. Nah, pengaplikasiannya biasanya dilakukan 1-2 kali per tahun, terutama di area dengan investasi gulma, semak, dan rerumputan yang lebih kuat. Yang keempat ada aminopyrelit atau herbisida sistematik. Nah, ini juga berfungsi sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Nah, pengaplikasiannya biasanya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Selanjutnya ada frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Nah, umur 4-10 tahun. Yang pertama ada herbisida kotak. Nah, ini digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Selanjutnya ada paraquat atau 20% SL 1,5-2,5 liter per hektar per aplikasi. Yang selanjutnya ada glufosita atau amonium 2-3 liter per hektar. Selanjutnya ada herbisida sistemik. Nah, ini digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kotak. Selanjutnya ada glifoset 41% SL. Nah, ini juga perbandingannya 2-4 liter per hektar per aplikasi. Selanjutnya ada aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Nah, selanjutnya umur 10-20 tahun. Herbisida kotak. Nah, ini paraquatnya perbandingannya 1,5-2 liter per hektar. Yang kedua ada glufosit amonium 2-3 liter per hektar. Yang ketiga ada herbisida sistemik. Yang keempat ada glifoset 3-4,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma. Nah, penggunaan herbisida kimia ini harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Nah, pada umur ini gulma ini cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit ini mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Selanjutnya ada umur 20 tahun ke atas. Nah, herbisida kotak ini paraquatnya 1-2 liter per hektar. Glufositnya amoniumnya itu 1,5-2,5 per liter per hektar. Herbisida sistemik itu ada glifoset 2-3,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Selanjutnya ada penutup tanah atau cover crop. Ini legum penutup tanah ini seperti Mucuna bracteatas sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui penambahan nitrogen. Selanjutnya ada pemangkasan daun. Nah, pemangkasan daun ini dilakukan untuk memudahkan pemanen dan menjaga tanaman agar tetap produktif. Selanjutnya ada frekuensi pemangkasan. Nah, biasanya ini dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Nah, metode pemangkasan ini digunakan egrek atau alat memotong daun khusus. Nah, daun yang sudah mati dan kering ini juga diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Nah, manfaat pemangkasan ini yaitu dapat mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlalu panjang dapat menghalangi akses ke tanah dan buah. Selanjutnya ada mengurangi hama. Nah, daun yang mati dan kering juga dapat menjadi serang hama. Selanjutnya ada menjaga produktivitas pohon. Nah, daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas
untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Nah, metode pemangkasannya itu yang pertama yaitu daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit ini bisa sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian ini dilakukan dengan pendekatan terpadu. Yang pertama yaitu hama utama, terdiri dari alat kantong. Nah, ulat kantong. Nah, ulat kantong ini adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis dan menurunkan produksi. Ini ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Nah, pengendaliannya itu dengan yang pertama itu biologis. Nah, penggunaan musuh alami seperti parasitoid, Matauria celebrosa, dan predator Sicanus dichotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Nah, kimia dengan mengaplikasikan insektisida seperti deltametrin atau kipermetrin. Nah, penyemprotan ini dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Selanjutnya ada pengendalian terpadu. Nah, pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Nah, setelah itu konversi musuh alam ini di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ini merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Nah, pengendalian secara biologisnya itu dengan penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen, Metarhizium anisopli yang efektif menyerang kumbang tanduk. Yang selalu ada kultural, pengolahan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang atau harus diperhatikan. Nah, pengolahan tumpukan batang kelapa sawit ini juga secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Selanjutnya ada dengan kimia dengan insektisida berbasis karboforun atau sipermetrin dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Yang ketiga ada tikus. Nah, tikus ini sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Nah, penyakit yang kedua ada penyakit utama yang terdiri dari Ganoderma boninense atau busuk pangkal daun. Nah, Ganoderma ini adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Nah, penyakit ini juga menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya dengan kultural, dengan sanitasi kebun dengan memberikan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Lalu ada kimia, penggunaan fungisida seperti hexaconazole atau Trichoderma hertzianum dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya terbatas jika infeksi sudah parah. Nah, Trichoderma ini adalah agen hayati yang bekerja sebagai antagonis terhadap jamur Chloderma, membantu dalam mencegah penyebaran. Nah, biologis pengaplikasiannya dengan jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Nah, penanaman bibit yang tahan terhadap Ganoderma ini juga dianjurkan pada area yang sudah terinfeksi berat. Selanjutnya ada pengelolaan terpadu.
Nah, dengan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman. Nah, terutama pada tanaman yang sudah berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Nah, pengendalian terpadu dan penyakit atau PHT. Nah, pengendalian terpadu ini melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan pengembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, metode monitoring rutin terhadap hama dan penyakit ini di perkebunan serta penerapan strategis pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya ada pengelolaan air dan drainase. Nah, pengelolaan air dan drainase ini pada kelapa sawit, terutama pada masa tanaman menghasilkan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengolahan drainase, yang pertama yaitu pengolahan air. Nah, kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Nah, pada kondisi ini di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Nah, irigasi pada musim kemarau ini yang pertama itu kebutuhan air per tanaman. Nah, tanaman kelapa sawit ini memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau ini berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari, total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahun. Nah, sistem irigasi yang digunakan ini dengan irigasi tetes seperti efisiensi karena air ini diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi harus menerus. Nah, irigasi ini juga meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Nah, frekuensinya itu dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Selanjutnya ada irigasi sprinkler. Nah, air yang disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ini ke area tanaman meniru hujan. Frekuensinya itu bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkler ini dilakukan 1 sampai 2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Nah, frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah. Yang pertama itu tanah lahan kering atau berpasir. Nah, ini juga diperlukan lebih sering dengan frekuensi 2 sampai 3 kali seminggu atau bahkan lebih. Yang kedua ada lahan gambut atau tanah liat. Nah, ini lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1 sampai 2 kali per minggu dalam musim kemarau. Selanjutnya ada pengelolaan drainase. Nah, pengelolaan drainase ini sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar, menghambat pertumbuhan tanaman, dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Nah, sistem drainase di lahan gambut atau datar, yang pertama itu kedalaman dan lebar saluran. Terdiri dari di lahan gambut, saluran drainase ini harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang berlebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Yang kedua ada di lahan datar non gambut. Kedalaman saluran drainase ini bisa lebih dangkal, sekitar 50 sampai 80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Selanjutnya ada jarak antara saluran drainase. Nah, ini umumnya jarak antar saluran drainase ini adalah 30 sampai 50 meter tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Nah, frekuensi pada pembersihan dan pemeliharaan drainase ini dilakukan sekitar 2 kali per tahun
terutama sebelum dan setelah musim hujan. Nah, ini untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, atau sampah organik lainnya. Selanjutnya ada pemeliharaan rutin. Nah, selama harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Selanjutnya ada pengelolaan air di lahan berbukit. Nah, pembuatan terasering. Nah, pada lahan miring ini terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Selanjutnya ada saluran kontur. Nah, saluran drainase dibuat sejajar dengan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebih ke saluran utama. Ada penggunaan kolam penampungan. Nah, penampungan air hujan ini di beberapa perkebunan ini seperti kolam penampung air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Selanjutnya ada kapasitas menampung. Nah, kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektar, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Nah, selanjutnya ada proses pemanenan. Nah, proses pemanenan ini kelapa sawit ini memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Nah, selanjutnya ada kriteria kematangan buah. Tandan buah segar ini atau TBS harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Nah, indikasi kematangan itu seperti warna buah berubah menjadi merah, orange, terang, sekitar 5-10% brondolan ini atau buah kecil yang lepas dari tandan ini sudah jatuh di sekitar tandan. Selanjutnya kualitas buah ini. Kualitas buah ini juga jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Nah, jika terlambat dipanen, maka kandungan asam lemak bebas ini meningkat sehingga menurunkan kualitas minyak. Selanjutnya ada asam lemak bebas atau free fatty acid adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, dalam konteks minyak kelapa sawit ini, FFA ini mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Selanjutnya ada sumber FFA. Nah, FFA ini dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak kelapa sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan, atau penyimpanan. Nah, semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi pula kadar FFA ini, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Nah, dampak FFA ini, kadar FFA yang tinggi dalam minyak kelapa sawit dapat menurunkan kualitas minyak karena FFA ini yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengi, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Nah, standar FFA ini untuk minyak kelapa sawit mentah kadarnya itu biasanya di bawah 5%. Nah, minyak dengan FFA tinggi ini harus diproses lebih lanjut melalui permunian untuk menurunkan kadarnya. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan FFA ini yang pertama yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, terus penanganan yang buruk selama pengangkutan, lalu suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Nah, cara mengidentifikasi buah matang ini dengan pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanenan terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Nah, alat dan teknik pemanenan ini digunakan adalah egrek atau alat serupa sabit yang dipasang di ujung galah panjang dan dodos, atau alat sabit pendek untuk pohon rendah. Nah, langkah pemanenan ini yang pertama yaitu pemanenan mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Yang kedua, jika tandan siap dipanen,
Egret digunakan untuk memotong tangkai tandan. Yang ketiga, tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Yang keempat, ada brondolan yang jatuh di sekitar pohon. Ini juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Nah, frekuensi pemanenan ini biasanya dilakukan sekitar 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Nah, semakin teratur frekuensi pemanenan ini, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Lalu, ada penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS harus segera dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi minyak kelapa, minyak sawit mentah atau CPO. Nah, transportasinya TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas atau FMA. Nah, pengolahan di pabrik ini biasanya TBS direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Nah, proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Selanjutnya ada siklus produktivitas dan replanting. Nah, setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Nah, peremajaan atau replanting ini dilakukan dengan cara yang pertama, pembongkaran pohon lama. Nah, ini menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya ada penanaman bibit baru. Nah, bibit unggulan tahan penyakit ini dan berproduksi tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Selanjutnya ada perbedaan antara tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. Nah, pada tanaman kelapa sawit ini didasarkan pada umur tanaman, produktivitas, serta status. Nah, pertumbuhan dan perkembangan buah. Yang pertama yaitu umur tanaman. Nah, tanaman belum menghasilkan atau TBM ini adalah fase awal pertumbuhan kelapa sawit sejak penanaman bibit di lapangan hingga tanaman mulai berbuah. Nah, biasanya tanaman belum menghasilkan ini berada pada umur 0-3 tahun. Nah, pada fase ini tanaman masih dalam masa vegetatif dengan fokus pada pertumbuhan daun, batang dan akar. Nah, tanaman menghasilkan ini mulai berbuah secara komersial dan dapat dipanen. Nah, pada fase ini biasanya dimulai setelah tanaman berumur 3-4 tahun, tergantung pada varietas dan kondisi lingkungan. Nah, setelah memasuki fase tanaman menghasilkan ini, pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah secara terus-menerus selama sekitar 20-25 tahun dengan puncak produktivitas pada umur 8-15 tahun. Nah, yang kedua ada produktivitas. Tanaman belum menghasilkan atau TBM ini tidak ada produksi buah yang dapat dipanen secara komersial selama fase TBM. Nah, meskipun bunga atau buah kecil muncul pada umur 2-3 tahun, hasilnya belum cukup untuk dipanen. Nah, kalau tanaman menghasilkan itu biasanya pada fase tanaman menghasilkan ini, pohon mulai menghasilkan tandan buah segar secara konsisten dan bisa dipanen. Nah, pada produksi awal ini mungkin masih rendah, tetapi akan meningkatkan seiring bertambahnya usia pada tanaman hingga mencapai puncak pada usia 8-15 tahun. Yang ketiga ada pemeliharaan. Nah, pada fase tanaman belum menghasilkan, pemeliharaan ini lebih difokuskan pada perawatan pertumbuhan tanaman seperti pemupukan untuk pertumbuhan vegetatif, pengendalian gulma, serta perawatan kesehatan tanaman agar dapat berkembang dengan baik hingga mencapai fase menghasilkan. Selanjutnya ada pemupukan dan pemangkasan. Nah, pemupukan dan pemangkasan ini dilakukan untuk
mendorong pertumbuhan optimal tetapi tidak ada kegiatan panen. Nah, pada tanaman menghasilkan ini fokus pemeliharaan bergeser pada peningkatan produktivitas buah selain pemupukan dan pengendalian hama. Nah, kegiatan panen buah ini dilakukan secara berkala, biasanya sekitar 10-14 hari. Selanjutnya ada pemeliharaan intensif melibatkan pengelolaan tanaman yang sudah bereproduksi untuk menjaga tingkat produksi yang optimal, termasuk pemangkasan daun tua, pemupukan untuk mendukung produksi buah, serta penanganan hama dan penyakit. Yang keempat ada peran ekonomi. Nah, pada tanaman belum menghasilkan, pada fase ini tanaman belum memberikan keuntungan ekonomi karena belum ada produksi buah yang dapat dipanen. Nah, pada perkebunan masih berada dalam tahap investasi dengan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi tanpa adanya penghasilan dari penjualan buah. Nah, pada tanaman menghasilkan. Nah, tanaman menghasilkan ini mulai memberikan hasil ekonomi berupa buah yang bisa dipanen dan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Nah, pada fase ini perkebunan mulai memberikan pendapat yang signifikan. Nah, pada produktivitas optimal ini dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Lalu ada fase pertumbuhan. Nah, pada fase pertumbuhan tanaman belum menghasilkan ini, tanaman masih berada dalam fase pertumbuhan vegetatif dengan fokus pada pengembangan batang, akar, dan daun. Nah, selanjutnya ada tanaman akan terus membesar dan mempersiapkan diri untuk masuk ke fase reproduktif. Selanjutnya pada fase tanaman menghasilkan. Nah, pada fase tanaman menghasilkan ini, tanaman memasuki fase reproduktif di mana energi dialokasikan untuk pembentukan bunga dan buah. Nah, pertumbuhan vegetatif ini tetap berlangsung, tetapi fokus utamanya adalah pada produksi buah. Selanjutnya ada pengelolaan hama dan penyakit. Nah, pada tahap tanaman belum menghasilkan, hama dan penyakit ini tetap harus dikendalikan, seperti resikonya cenderung lebih rendah dibanding pada tanaman menghasilkan. Nah, pemantauan lebih difokuskan pada kesehatan umum tanaman untuk memastikan tanaman dapat tumbuh secara optimal. Lalu pada fase tanaman menghasilkan. Nah, pada fase tanaman menghasilkan ini, pengolahan hama dan penyakit lebih intensif karena tanaman menghasilkan buah dan serangan hama atau penyakit dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas buah. Nah, perhatian khusus diberikan pada tandan buah segar dan bagian tanaman lainnya yang mempengaruhi reproduksi pemupukan dalam fase tanaman menghasilkan. Tidak hanya bertujuan untuk menjaga produktivitas, tetapi juga mencegah penurunan kualitas tanah jangka panjang. Nah, dengan mempertimbangkan varietas jenis pupuk yang digunakan, anorganik dan organik. Nah, analisis secara kritis ini bagaimana pemupukan yang berlebih atau tidak tepat dapat berdampak pada kualitas tanah, siklus produktivitas tanaman, dan keseimbangan ekosistem kebun. Nah, jelaskan juga bagaimana penggunaan pupuk organik seperti tandan kosong ini dapat membantu mengatasi masalah ini. Selanjutnya, kombinasi pengelolaan air dan drainase yang buruk dengan kondisi cuaca yang ekstrim dapat memperburuk kondisi tanah dan akar pada kelapa sawit. Nah, diskusikan bagaimana kondisi anaerob pada akar, terutama di lahan gambut, mempengaruhi penyerapan nutrisi dan fotosintesis tanaman.
Nah, berikan argumen mendalam tentang bagaimana pemeliharaan drainase yang buruk dapat mempercepat penurunan produktivitas tanaman serta strategi jangka panjang yang diperlukan untuk mengelola masalah secara efektif. Selanjutnya ada Ganoderma boninus, adalah penyakit yang sangat merusak dan sulit dikendalikan di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini bisa diberikan evaluasi kritis tentang keterbatasan metode pengendalian biologis, kimia, dan kultural yang sangat diterapkan di lapangan. Nah, bagaimana kombinasi ini dari pendekatan-pendekatan bisa lebih efektif dalam pengendalian penyakit, dan apa saja tantangan utama ini dalam mengimplementasikan pengelolaan terpadu di perkebunan besar. Selanjutnya ada pemangkasan daun kelapa sawit. Ini bukan hanya untuk mempermudah pemanenan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada produktivitas dan kesehatan tanaman. Nah, ini juga pemangkasan ini yang tidak tepat, bagaimana berlebihan maupun berkurang, dapat mempengaruhi laju fotosintesis, distribusi nutrisi, dan keseimbangan energi dalam kelapa sawit. Nah, secara kritis ini bagaimana pemangkasan yang buruk dapat memicu serangan hama atau penyakit dengan strategi pemupukan yang telah diterapkan. Selanjutnya ada pada fase puncak produktivitas atau 8-18 tahun. Nah, kelapa sawit ini menghasilkan buah dalam jumlah maksimal, tetapi kebutuhan nutrisi ini dan perawatan juga meningkat. Nah, analisis secara mendalam bagaimana perubahan kebutuhan nutrisi ini terjadi seiring bertambahnya usia tanaman. Nah, tantangan dalam pemenuhan nutrisi ini yang tepat pada skala besar perkebunan termasuk kendala logistik, variasi kondisi tanah, dan dampak jangka terhadap profitabilitas jangka panjang. Ini juga perkuat dapat memitigasi risiko penurunan produktivitas saat memasuki fase menurun. Tanaman mengasihkan ini kelapa sawit adalah tahap perkembangan tanaman di mana pohon sawit mulai berbuah dan menghasilkan tandan buah segar atau TBS yang dapat diproses secara komersial. Nah, tahap ini sangat penting dalam siklus hidup kelapa sawit karena pada fase ini pohon mulai memberikan hasil produksi yang menjadi sumber pendapatan bagi petani atau perusahaan. Nah, biasanya pada usia fase tanaman menghasilkan biasanya dimulai pada 3-4 tahun setelah penanaman. Nah, pada usia ini pohon sawit ini telah tumbuh cukup besar dan matang untuk memproduksi buah. Nah, tanaman ini akan terus menghasilkan buah hingga sekitar usia 25-30 tahun tergantung pada perawatan dan kondisi lingkungan. Yang kedua ada puncak produksi. Nah, produksi buah kelapa sawit ini akan meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun dengan puncak produksi biasanya terjadi pada usia 9-15 tahun. Nah, pada saat ini tanaman menghasilkan tandan buah segar atau TBS dalam jumlah maksimal. Selanjutnya ada perawatan pada fase tanaman menghasilkan. Nah, pada fase ini perawatan tanaman tetap sangat penting agar hasil produksi tetap optimal. Nah, kita perlu memperhatikan dengan cara pemupukan rutin. Nah, pemupukan ini dilakukan untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, terutama nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Selanjutnya kita mengendalikan hama dengan menjaga lahan dari tumbuhan liar yang bisa mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Selanjutnya dengan cara pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama ini seperti ulat api atau kumbang tandu atau serta penyakit seperti busuk pangkal batang perlu itu dikendalikan agar tidak menurunkan hasil produksi.
Selanjutnya pemanenan yang tepat. Nah, pemanenan ini dilakukan dengan memotong tandan buah segar yang matang. Nah, buah yang terlalu muda juga atau terlalu matang dapat mempengaruhi kualitas minyak sawit yang dihasilkan. Selanjutnya produktivitas tanaman. Nah, selama masa tanaman menghasilkan, satu pohon kelapa sawit ini bisa menghasilkan sekitar 20-30 tandan buah segar per tahun. Nah, dengan berat rata-rata ya setiap tandan itu antara 15 sampai hingga 25 kg tergantung pada varietas dan kondisi perawatan. Nah, tingkat produktivitasnya juga dipengaruhi oleh lingkungan seperti curah hujan, suhu, dan jenis tanah lainnya. Selanjutnya ada penurunan produktivitas. Nah, setelah mencapai usia sekitar 20-25 tahun tadi, produktivitas kelapa sawit ini akan mulai menurun. Nah, pada fase ini buah yang dihasilkan ini cenderung lebih sedikit dan kualitasnya menurun. Biasanya pada usia ini tanaman diremajakan atau diganti dengan tanaman baru. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.